Halo para penonton setia channel Jago Ngora dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Karena pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa The Great Saga Ye Yun episode kelima, dimana pada episode sebelumnya Ye Yun datang seorang diri ke tempat rapat dewan yang diselenggarakan oleh Ye Chang-he. Dan sesampainya di sana, Ye Yun malah membantai para bawahan Ye Chang-he yang membuat Ye Chang-he merasa sangat marah. Bagaimanakah pertarungan Ye Yun yang akan melawan Patriark Agung keluarga Ye Chang-he? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah membantai para bawahan Ye Chang-he dan menjebol pintu masuk dengan cara yang barbar, Ye Yun pun memprovokasi Ye Chang-he. Dia bilang, "Ho, kenapa kau hanya diam saja seperti itu? Karena semua yang aku katakan itu adalah kebenaran kan? Dasar tua bangka yang sangat memalukan." Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang ke sana. Dan kalau dilihat dari jumlah langkah kakinya, orang-orang yang datang ke sana itu berjumlah cukup banyak. Rupanya, orang-orang yang datang itu adalah para pendukung paksi ayah Ye Yun, Ye Wushuang. Dia terlihat berjalan dengan sangat percaya diri menuju ke arah Ye Yun dan berkata, "Yun-er, maafkan aku karena datang sedikit terlambat. Tapi aku tidak menyangka kalau kau bisa menghajar para pengkhianat ini seorang diri sehingga kami bisa sampai ke sini tanpa hambatan sedikit pun." Ye Wushuang pun berdiri di samping Ye Yun dan menanyakan situasinya. Ye Yun pun berkata, "Ayah, kau tidak terlambat karena pertunjukannya baru akan segera dimulai. Para pengkhianat ini berencana untuk mengkudetamu sebagai kepala keluarga Ye, dan mereka juga berencana untuk menghabisiku demi membalaskan dendam Ye Kun. Tapi semua itu tidak akan pernah terjadi karena sekarang kita sudah berada di sini untuk menghentikan mereka." Setelah mendengar penjelasan dari Ye Yun, Ye Wushuang pun menjadi sangat marah dan sambil menunjuk ke arah Ye Chang-he dia berkata, "Ye Chang-he, apa maksudnya dengan semua tindakanmu hari ini? Apakah kau berencana untuk melakukan pemberontakan secara terang-terangan? Sepertinya kau telah memandang rendah keluarga Ye kami." Ye Chang-he yang masih dikelilingi oleh energi spiritual miliknya, dia hanya tersenyum meskipun rencana pemberontakannya diketahui semua orang dan berkata, "Memberontak katamu? Hahaha, jangan membuat aku tertawa." Lalu Ye Chang-he berjalan maju sampai di tengah-tengah mereka dan kembali berkata, "Ye Wushuang, apa kualifikasimu sebagai pemimpin keluarga Ye? Jika kau bukan keturunan dari pemimpin keluarga Ye sebelumnya, apakah kau mampu menduduki posisi sebagai kepala keluarga Ye dengan kemampuanmu yang hanya sebatas itu saja?" Ye Chang-he pun langsung menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang dan kembali berkata, "Karena menurutku, jabatan sebagai kepala keluarga itu bukan ditentukan dari garis keturunannya saja, tetapi harus ditempati oleh orang yang paling kuat di keluarga Ye, yaitu aku, Ye Chang-he." Lalu Ye Chang-he menoleh ke arah para tetua yang hadir di sana. Dia bilang, "Para tetua sekalian, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Dari 8 tetua keluarga Ye, 5 diantaranya sudah memihak kepada Ye Chang-he. Tapi hari ini, 3 orang tetua yang sebelumnya berada di pihak Ye Wushuang, mereka malah berbalik mendukung Ye Chang-he. Mereka bilang, apa yang dikatakan Patriark Agung memang benar. Posisi kepala keluarga memang harus dipegang oleh seseorang yang memiliki kemampuan. Kami bersedia melayani Patriark Agung untuk kemajuan keluarga Ye kami." Tentu saja, Ye Wushuang pun sangat terkejut mendengarnya, karena ketiga orang tetua itu sebelumnya sangat setia kepadanya. Dia bilang, "Kalian bertiga, apa yang kalian katakan itu? Apakah sekarang kalian telah mengkhianatiku?" Wajah ketiga orang tetua itu langsung menunduk dan tidak berani menatap wajah Ye Wushuang ataupun menjawab perkataannya, karena mereka bertiga telah melakukan pengkhianatan. Mereka pun berkata di dalam hatinya, "Kami meminta maaf Master Ye, karena nyawa istri dan anakku berada di tangan Ye Chang-he. Jadi kami tidak memiliki pilihan lain lagi selain menurutinya." Kembali lagi kepada Ye Chang-he, di mana dia terlihat sangat marah dan sambil memusatkan energi spiritual di tangannya, dia bilang, "Ye Wushuang, jika kau menghabisi anak bajingan itu sekarang juga, aku akan memberikanmu pengampunan dengan membiarkanmu meninggalkan keluarga Ye untuk selamanya dalam keadaan hidup." Tapi Ye Yun malah tersenyum saja saat mendengarnya. Dia berkata, "Ho, apakah kau ingin menjadi kepala keluarga Ye? Jangan buat aku tertawa. Karena dengan kemampuanmu saat ini, jangankan menjadi kepala keluarga Ye, bahkan menjadi pelayanku saja kau tidak memiliki kualifikasi untuk itu." Kemudian Ye Yun pun langsung menerjang dengan kecepatan tinggi ke belakang Ye Chang-he dan kembali berkata, "Kalau kau tetap bersikeras untuk menjadi kepala keluarga Ye, aku akan mengujinya sendiri apakah kau memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu." Ye Chang-he pun merasa sangat terkejut setelah tiba-tiba saja melihat Ye Yun sudah berada di belakangnya dan berkata di dalam hatinya, "Kenapa bocah ini bisa bergerak dengan sangat cepat? Sebenarnya, trik macam apa yang sedang dia gunakan saat ini?" Lalu Ye Chang-he pun langsung berbalik ke arah Ye Yun dan berkata, "Bocah bajingan, kelakuanmu ini sudah sangat keterlaluan. Aku akan segera menghabisimu sekarang juga,
karena aku tidak akan membiarkanmu untuk bertindak seenaknya lebih jauh lagi. Ye Yun pun langsung melancarkan serangannya ke arah Ye Chang-he menggunakan teknik telapak racun api miliknya. Dan Ye Chang-he berusaha untuk menangkis serangan yang dilancarkan oleh Ye Yun kepadanya menggunakan teknik telapak angin hitam, sehingga kedua serangan mereka pun saling beradu di sana, dan ruangan rapat dewan itu pun langsung berubah menjadi ajang pertempuran. Lalu Ye Chang-he berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh Ye Yun kepadanya dan langsung mencengkram tangan Ye Yun. Meskipun dia merasakan ada sesuatu yang aneh, karena Ye Yun terlihat mengeluarkan energi spiritual kegelapan yang keluar dari telapak tangannya. Ledakan energi spiritual cukup besar pun terjadi di sana setelah mereka berdua saling beradu kekuatan masing-masing, yang membuat para tetua yang ada di sana pun berusaha untuk mempertahankan tubuh mereka agar tidak terpental dari sana. Dan salah seorang dari mereka berkata, bagaimana dia bisa mengimbangi kekuatan Patriark Agung yang sudah berada di ranah kiblat? Sebenarnya, seberapa kuat Ye Yun saat ini, sehingga dia bisa bertarung seimbang sejauh ini dengannya? Tentu saja, Ye Chang-he pun merasa sangat kesal setelah Ye Yun bisa mengimbanginya dan membuat dirinya kehilangan muka di hadapan para tetua. Karena seorang pemuda yang mereka kira selama ini adalah orang gagal di keluarga Ye, tapi sekarang sudah berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Ye Chang-he pun berkata, Ye Yun, kau bocah bajingan, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan bisa menahan satu serangan dariku? Aku akan tunjukkan kepadamu apa arti sebenarnya dari kematian. Tapi Ye Yun hanya tersenyum saja mendengarnya. Dia bilang, tua bangka, bisakah kau diam dan jangan mengatakan omong kosong seperti itu kepadaku? Karena pertarungan kita baru saja akan dimulai, dan aku juga masih memiliki sebuah kejutan yang besar untukmu. Lalu Ye Yun pun berteriak dengan keras untuk memanggil pedang Spirit Execution tingkat 3 di cincin penyimpanannya, di mana pedang itu adalah koleksi harta yang sangat berharga milik Ye Chang-he. Dan Ye Yun pun berniat menggunakan pedang tersebut untuk mengalahkan mantan pemiliknya. Dalam sekejap saja, pedang Spirit itu langsung berada di tangan Ye Yun, yang membuat Ye Chang-he sangat terkejut melihatnya. Meskipun Ye Chang-he sudah mengetahui kalau Ye Yun merampok semua harta di penyimpanan harta karun miliknya, tapi Ye Chang-he tidak menyangka kalau Ye Yun akan menggunakan pedang itu untuk bertarung melawannya. Wajah Ye Chang-he pun langsung berubah menjadi pucat setelah melihat Ye Yun menghunuskan pedang Spiritual Execution tingkat 3 itu kepadanya, dan sambil meneteskan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, dia berkata, sialan, bukankah ini adalah pedang milikku? Ini buruk, karena meskipun aku sudah berada di ranah kiblat, tubuhku tidak akan bertahan jika sampai terkena serangannya. Kemudian, sebelum Ye Chang-he sempat merespon serangan yang dilancarkan oleh Ye Yun, tubuhnya langsung tersusuk oleh pedang Spiritual Execution tingkat 3 sampai tertembus ke punggungnya, dikarenakan Ye Yun menggunakan kecepatan 3 kali lipat miliknya, sehingga Ye Chang-he pun menjerit kesakitan dengan sangat keras. Wadaw, anjir, nyeri anjir. Lalu dengan wajah yang terlihat pucat dan sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, Ye Chang-he berkata, bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan seperti ini dalam waktu yang sangat singkat? Jangan-jangan kau telah menempuh jalur kultivator iblis untuk mendapatkan kekuatan besar secara instan. Ye Chang-he pun langsung batuk darah karena organ vital yang ada di tubuhnya telah ditembus oleh pedang Spiritual Execution tingkat 3 itu, sehingga dia mengalami pendarahan yang sangat hebat dan langsung tewas seketika. Lalu Ye Yun pun mencabut pedangnya dari tubuh Ye Chang-he, sehingga Ye Chang-he pun langsung terjatuh ke lantai dengan cukup keras, sehingga darah yang deras pun mengalir dari tubuhnya yang membuat orang-orang yang ada di sana sangat terkejut. Mereka berkata, mustahil, ini sangat mustahil. Dia bisa menghabisi Patriark Agung yang sudah mencapai ranah kiblat. Sambil melihat jasad Ye Chang-he yang sudah tidak bernyawa itu, Ye Yun menatapnya dengan tatapan mata yang hina. Dia bilang, tua bangka, bagaimana rasanya mati dengan pedangmu sendiri? Itulah balasannya yang pantas kau terima setelah kau mengkhianati keluarga Ye kami yang telah berlaku baik kepadamu selama ini. Kemudian, tiba-tiba saja orang yang memakai penutup wajah langsung menyerang Ye Yun dari belakang di saat Ye Yun sedang merayakan kemenangannya setelah berhasil menghabisi Ye Chang-he yang merupakan Patriark Agung di keluarga Ye. Tentu saja Ye Yun langsung bisa merasakan hawa membunuh yang dikeluarkan oleh orang itu di belakangnya dan langsung menoleh sambil berkata, cih, dasar orang yang sangat tidak tahu malu, berani-beraninya kau berniat untuk menyerangku dari belakang. Ye Yun pun langsung menghindar dari sana sebelum orang itu berhasil melancarkan serangannya kepada Ye Yun, sehingga serangan orang itu pun hanya menghantam lantai dengan sangat keras sampai hancur, dan sepertinya orang yang memakai penutup wajah itu bukanlah orang biasa. Lalu Ye Yun berhasil mendarat dengan sempurna setelah Ye Yun menghindari serangan dari belakang yang dilancarkan ke arahnya, dan orang itu pun berkata, Ye Yun, kau tidak hanya membuat cacat menantu pilihan dari keluarga Ye, yaitu Ye Kun, tapi sekarang dengan cerobohnya, kau malah menghabisi Ye Chang-he di hadapanku. Orang itu pun langsung berdiri dan mengeluarkan energi spiritual yang sangat mencekam dan kembali berkata, apa kau benar-benar sudah tidak peduli dengan keluargamu ini?
Karena dengan semua tindakanmu, pihak lain tentu saja tidak akan tinggal diam dan mereka akan meminta penjelasan kepadamu. Tapi sebelum kita mengetahui siapa identitas sebenarnya orang dengan penutup wajah itu, ceritanya pun bersambung. Waktu naseep sakit hulanya pemirsa, engke tepang nih di sanes kesempatan.